Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Khatiman jemaah salat subuh Asyifatul Hadirin, Alhamdulillah wa'iyyakum, ya insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah yang masyaallah luar biasa. Kembali Allah menganugerahkan nikmat panjang umur kepada kita dengan membangunkan kembali tadi dari tidur. Yang mudah-mudahan nikmat Allah tersebut betul-betul kita syukuri. Dan salah satu wujud rasa syukur kita adalah kita langsung ini subuh ini melaksanakan salat berjamaah di masjid ini di awal tahun 2026, dan alhamdulillah kita juga memasuki atau sudah berada di pertengahan bulan Rajab, satu dari 4 bulan yang dimuliakan, Syahrul Haram. Tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kita berada di bulan Rajab ini, di mana sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, maka nilai pahalanya subhanallah luar biasa besar. Tapi kebalikan, ketika kita melakukan amal-amal yang tidak baik, maka dosanya pun berlipat ganda. Makanya kemarin di akhir tahun ya, kita dihadapkan pada apa yang akan kita lakukan, yang bukan semata-mata berkaitan dengan akhir tahun Masehi, tapi kita berada di bulan Rajab. Resikonya kalau kita melakukan sesuatu yang ke arah kemaksiatan, maka dosanya besar. Sekecil apapun, selama yang ada kaitannya dengan soal akhir tahun yang jelas-jelas bagi kita umat Islam kan, itu tidak ada maslahat dan mudaratnya gitu ya. Masya Allah. Makanya penting sekali kita di samping kita selalu mengingat tanggalan Masehi, kata beberapa ulama ya tetap aja ya kita perlu dengan kalender Masehi, jangan juga terlalu ekstrim. Oh enggak, kita hanya harus yang hijriahnya saja, karena berkaitan dengan ibadah hanya yang hijriahnya, memang betul, tapi juga Masehinya juga harus kita ingat ya. Apalagi buat yang masih aktif kerja, tanggal Masehi itu penting ya kan. Jangan sampai di rumah nanti ngamuk ketika tanggal tertentu kita enggak. Masya Allah. Tapi sangat penting juga kalender hijriahnya ya. Nah, makanya saya nggak tahu ini udah tahun 2026 kepada punya belum kalender hijriahnya. Jadi di rumah jangan hanya kalender Masehinya ya, tapi direntengkan juga dengan kalender hijriahnya, atau ada juga yang sudah kombinasi kalender
Masehi dengan kalender Hijriah. Ya, terlepas suka ada perbedaan penentuan awal, ya kan, awal bulan Hijriah, ya tapi paling tidak itu jadi panduan buat kita. Apalagi misalkan yang rajin saum ayyamul bid, ya kan, nah, itu pertengahan bulan. Nah, seperti hari ini juga kan, kalau yang rajin ya masih saum ini, karena 13, 14, 15, hari ini tanggal 15 ya, 15 Rajab. Subhanallah. Nah, baik ikhwatu iman, adhanillah wa iyyakum insyaallah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, qadarullah. Dari tanggal 22 Desember kemarin sampai tanggal 25. Jadi Natalan tanggal 25, saya sempat berada di Medan dan Aceh. Melihat keadaan yang dialami saudara-saudara kita yang ditimpa musibah banjir. Masya Allah, prihatin sekali. Ya. Terutama Aceh, beberapa daerah Aceh Tamiang. Jadi Aceh Tamiang itu lebih dekat dari Medan, Sumatera Utara, daripada Banda Acehnya sendiri sebagai ibu kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh itu ke Aceh Tamiang itu bisa hampir 10 jam. Nah, apalagi kemarin banyak akses yang sempat terputus, itu bisa semalaman gitu kalau kita jalan dari Banda Aceh ke Tamiang kemarin. Nah, di awal-awal itu kan sempat terputus, nggak bisa kita dari Banda Aceh itu untuk bisa ke Tamiang, karena banyak akses yang terputus. Makanya banyak yang mau ke Aceh Tamiang itu lewat Medan. Dari Medan itu sudah ada jalan tol sekarang, ada yang terang Medan sini. Dari dari Medan ke Aceh, khususnya Aceh Tamiang itu sudah ada jalan tol. Ya. Keluarnya itu di sekitar Besitang gitu, kalau tahu orang Aceh ya, Medan. Jadi lebih dekat dari Medan. Nah, jadi waktu iman Allah ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berat sekali memang. Ya, dampaknya. Sehingga ya prihatin sekali lah. Makanya kemarin berkaitan dengan akhir tahun, rasa-rasanya nggak pantas ya kita sesuatu yang masya Allah ya. Sementara mereka dalam keadaan memang berbeda sekali dengan ketika tsunami dulu. Ketika tsunami dulu memang menelan korban yang luar biasa banyak, sampai 200.000. Tapi itu terjadinya kan di sekitar Banda Aceh atau yang kota-kota ada di pesisir pantai, karena kan air laut, ya kan, tsunami itu. Kenapa banyak korban? Karena memang mendadak dengan ketinggian air laut yang luar biasa. Yang di bawah itu kan oleh air laut sampai apa saja dibawakan ya ke darat itu, termasuk kapal perahu itu dibawa, tinggalkan di tengah kota. Tapi setelah itu nggak ada sisa yang lainnya, karena air laut itu kembali lagi, ya kan? Hanya mungkin setiap yang dilewati itu dihantam, banyak yang hancur, termasuk rumah-rumah karena kencangnya air laut. Nah, tapi kalau berkaitan dengan banjir bandang, itu banyak terjadi adalah di daerah-daerah atau kota-kota kabupaten yang dekat dengan pegunungan. Nah, memang ya alhamdulillah ya, walaupun jumlahnya ya ratusan, tapi kan dibandingkan dengan tsunami yang 200.000-an. Di Aceh itu perkiraan kemarin sekitar 400-an lah kurang lebih yang harus kehilangan nyawanya di seluruh Acehnya. Masih ada beberapa yang hilang, ya. Tapi dampaknya itu, masya Allah. Ya. Kalau tadi tsunami hanya bawa air lalu balik lagi, kalau ini bawaannya luar biasa. Ya. Kalau istilah kita pulang kampung, gembolannya gitu ya, yang dibawa sama banjir bandang itu, masya Allah. Ya. Lumpur satu, ya kan? Dan lumpurnya itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Ada yang hanya tinggal kelihatan atap rumahnya aja, ya.
Sehingga bisa kita bayangkan, kita kalau di sini banjir masuk rumah, ya kan air 10-20 cm lah, lumpur yang ditanggalkan hanya berapa kan? Ya, dan itu pun segera sebelum kering lagi kita sudah bersihkan. Nah itu di sana 1 bulan, saya kemarin ke sana kan sudah 1 bulan, masih belum bisa dibersihkan lumpurnya. Saking tingginya, saking beratnya, dan nggak bisa hanya dengan tangan. Bayangkan ketinggian di atas 1-2 meter si lumpurnya itu. Itu yang terjadi di kota Kabupaten Tamiang itu, namanya Kuala Simpang. Jadi sampai kemarin saya ke sana itu tanggal 22-23 saya ke Kuala Simpang itu yang namanya kehidupan di kota Kuala Simpang itu masih belum terlihat geliat ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Belum lagi ada beberapa daerah, terutama yang di pesisir sungainya itu, di samping lumpur, apa? Bawaannya itu kayu, ya, kayu gelondongan. Yang saya satu ketika ada yang namanya di kota Kuala Simpangnya itu, ada desa Lintang Bawah yang dekat di pesisir, di pinggir sungainya itu, di bantaran sungai. Itu kalau waktu Iman lihat beberapa video, ya beberapa tokoh sempat ke situ, maksud Pak Anies, Ustaz Adi Hidayat. Kenapa? Karena di situ satu-satunya bangunan yang masih utuh itu masjid di Lintang Bawah itu. Semua bangunan rumah habis karena memang betul-betul di bantaran sungai. Ya, termasuk ya ada rumah ibadah yang lain yang hancur, hanya masjid yang tersisa. Itu pun dengan lumpur yang sangat tinggi, tapi alhamdulillah secara bangunan kokoh masjid. Ya, dan di situ tumpukan kayu-kayunya itu Pak, ukurannya ya saya coba peluk itu satu kayu, gak kepeluk Pak. Bayangkan, lebih dari pelukan orang dewasa kayu-kayunya itu. Itu kalau dikumpulkan itu bisa ribuan ton Pak, kayunya aja. Belum lagi kalau kita naik sedikit ke arah hulu sungai itu, hulu sungai Tamiangnya itu tempat asalnya turun hujan. Wah, itu beberapa desa itu sudah banyak yang hanya tinggal tersisa fondasi dasar rumahnya aja, karena sudah tertumpuk dengan kayu-kayu itu dan lumpur yang. Nah, alhamdulillah ya seperti saya katakan tadi, ya berbeda dengan tsunami. Tsunami menelan korban sampai 200.000. Ya, kalau ini ya bukan bermaksud ya mengecilkan soal nyawa ya, kan, tapi kalau perbandingan jumlah gitu ya, dengan banjir bandang kemarin itu di Aceh sendiri hanya sekitar 400-an. Nah, kenapa? Apa bedanya gitu loh dengan tsunami yang menelan korban sampai 200.000? Kalau tsunami itu kan memang tiba-tiba datangnya, tiba-tiba ya kan, air dengan ketinggian yang luar biasa. Tetapi kalau banjir bandang ini, cerita dari mereka-mereka yang harus kehilangan rumah tadi karena tersapu oleh tumpukan kayu-kayu itu, ada tanda-tanda alam juga yang mereka bisa jadikan itu sebagai patokan. Jadi sungai Tamiangnya itu yang banjir bandang tadi membawa lumpur dan kayu-kayu gelondongan, sebenarnya itu sungai yang luar biasa baik, jernih sekali, tempat mereka mencari ikan dan lain sebagainya. Jadi di hari itu tanggal 24 itu hari Rabu, 24 November ya, dan 24 Desember, 24 November itu hujan memang sudah cukup lama dengan deras sekali. 4 hari kurang lebih 5 hari. Nah, mulailah mereka tuh melihat ada air masuk, masih air yang jernih masuk ke dalam rumah. 5 cm, 10 cm, 20 cm itu masih air yang jernih. Tapi mereka sudah mulai siap-siap melihat tanda yang seperti itu. Kemudian setelah air jernih itu mulai ada air yang keruh masuk. Nah, setelah mereka melihat air keruh, mereka sudah mulai siap-siap untuk evakuasi. Nah, di sini yang saya katakan tadi ada tanda alam yang mereka akan jadikan itu sebagai patokan untuk bisa
menyelamatkan diri sehingga korban tidak terlalu banyak. Barulah setelah air keruh itu datang apa? Lumpur itu yang meluluh lantakan bangunan rumah-rumah mereka. Setelah itu baru datang lagi adalah gelondongan kayu itu yang betul-betul menghabiskan rumah-rumah tempat tinggal mereka. Jadi ada prosesnya memang, dan itu waktunya lumayan lama sehingga mereka bisa siap-siap untuk evakuasi. Dan alhamdulillahnya juga dengan komunikasi yang berjalan dengan baik, ya. Informasi yang dialami di hulu sungai itu, di desa-desanya itu sampai juga ke kota. Sebagian yang di kota juga sudah mereka siap-siap. Hanya tadi yang di bantaran sungainya itu yang mereka kurang siap gitu loh, ya kan? Kurang siap. Ada beberapa korban juga di situ yang terjadi. Karena ternyata perjalanan air itu cukup lama juga dari hulu sungainya itu. Yang kalau perjalanan lewat darat, kemarin saya lewat darat itu sekitar 3-4 jam sampai ke hulunya itu, ke hulunya. Itu ternyata kalau air cukup lama juga sampai ke bawah. Seharusnya memang sudah ada ya kan persiapan, tapi masya Allah karena dahsyatnya itu tetap ada korban. Walaupun saya katakan tadi relatif tidak terlalu banyak. Nah, kalau iman dan Allah wa iyyakum insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah di sampingnya saya melihat sendiri apa yang terjadi itu. Ada satu keprihatinan kan berkaitan dengan berseliweran itu komentar-komentar di medsos. Ya. Terutama berkaitan dengan fitnah. Fitnah ketika mereka mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya banjir bandang, yang membawa lumpur, yang membawa kayu-kayu gelondongan itu adalah karena hujan. Bukan? Mereka menyebutkanlah hujan itu memang sepanjang 4 hari, 5 hari, hujan terus dengan intensitas hujan yang sangat tinggi sekali, terutama di pegunungannya itu, tempat asal daripada sungai itu mengalir. Mereka mengatakan seperti itu, hujan itu yang menyebabkan. Dan pertanyaannya, kalau hujan yang dituduh, yang difitnah sebagai penyebab, ya, ini hujan luar biasa sekali. Ya, kayu yang dibawanya itu adalah kayu-kayu yang sudah terpotong rapi dan ada nomornya, coba. Ya, walaupun ada juga yang memang yang tercerabut dari akarnya. Tapi betapa banyak yang sudah terpotong rapi kayu gelondongan dan ada nomornya lagi. Saya bilang, Allah menciptakan hujan ini luar biasa, bisa langsung motong kayu-kayu itu, ya kan, dengan rapihnya. Dan langsung juga hujannya sepertinya bawa alat tulis untuk menulis nomornya itu, supaya nggak ketuker barangkali ketika di bawahnya nanti, gitu, ya kan? Coba, subhanallah. Sama seperti itu. Jadi apakah memang hujan ya yang menyebabkan terjadinya musibah banjir bandang itu? Atau pertanyaannya, hujan itu sebetulnya musibah atau berkah? Ya. Coba. Ketika kita diminta untuk menjawab hujan itu musibah atau berkah, ya kan? Makanya kan ketika kita doakan Allahumma sayyiban nafi'an, ya kan? Kita minta air hujan itu menjadi manfaat, itu doa. Dalam artian mengembalikan fungsi hujan yang sebetulnya gitu loh. Ya. Nah, hikmah iman dan Allah iyyakum insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kita jangan terperangkap juga ya pada pendapat-pendapat yang seperti itu gitu loh, ya kan. Jangan sampai juga nanti kita dialihkan perhatian kita gitu loh. Pada masalah yang sebenarnya terjadi di sana. Ya, apalagi ini membawa-bawa makhluk Allah hujan, ya kan? Jadi itu makhluk Allah, ya kan? Yang atas perintah Allah, mudah bagi Allah, gitu kan? Untuk menjadikan hujan itu hanya gerimis atau hujan itu jadi hujan lebat, itu makhluk Allah atas perintah Allah. Cuma kembali lagi tadi pertanyaannya, apakah hujan itu musibah atau berkah sih? Gitu ya kan? Ayo. Oleh karena itulah, ya, mari kita cari jawabannya itu, ya, di samping
secara ilmiah, tentunya juga yang paling penting adalah bagaimana mengembalikannya kepada apa yang disampaikan oleh Allah sebagai pencipta dari makhluk Allah itu aja. Ya. Tentunya Al-Quran. Ya. Nah pertanyaannya, pernahkah kita menemukan ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hujan yang mengatakan bahwa hujan itulah yang akan menjadikan penyebab malapetaka, musibah, banjir bandang? Pernah nggak kita temukan ayat Al-Quran? Ya. Ternyata subhanallah. Saya coba mencari referensi ya di dalam Al-Quran itu. Paling tidak ada 15 ayat di dalam Al-Quran ya yang berbicara tentang hujan. Nah ini subhanallah, lagi-lagi ya kalau nggak salah pertemuan terakhir yang lalu saya menyampaikan ya apa yang pernah disampaikan oleh Pak B.J. Habibie kan ya. Allah saya sempat sampaikan. Kan beliau ada satu quote-nya yang luar biasa tuh ya, ungkapan beliau. Itu masih saya 2 bulan yang lalu diundang ke perpustakaan beliau itu di daerah Patra Kuningan. Luar biasa buku-buku beliau itu kan. Nah di antaranya juga ada dipasang gitu ya kan, semacam banner apa yang menjadi ungkapan beliau itu. Di antaranya itu yang beliau sampaikan adalah apa? Bahwa ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan teknologi iptek ya, iptek tanpa intak iman dan takwa, kata beliau apa? Berbahaya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi kalau tanpa ada iman dan takwa berbahaya. Tapi kebalikan juga kata beliau, kalau hanya iman dan takwa tanpa iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, kata beliau apa? Tidak berdaya. Ya. Kalau yang pertama saya yakin kita semua setuju, ya kan? Ketika iptek tanpa iman dan takwa maka berbahaya. Tapi yang kedua, ya bisa jadi terjadi perdebatan, ya kan? Iman dan takwa tanpa iptek, itu kata beliau tidak berdaya. Ya, setuju nggak? Iya. Ya, kalau kita mau ceritakan ya berbiasa lah ya. Seharusnya kamu memang kita umat Islam ini menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sumbernya sudah ada. Di mana? Al-Quran. Ya kan? Sumbernya adalah Al-Quran. Ya tambahan lagi kan, Pak B.J. Habibie itu pernah cerita ketika dia sekolah di Jerman itu kan, ya, ketika dia sekolah di Jerman, dia itu udah orang yang paling pintar ya kan. Di dunia penerbangan dia diberi gelar apa? Mr. Crack. Crack itu kan retakan. Dulu yang lain pesawat-pesawat itu ketika melakukan penerbangan seringkali terjadi crash, ya kan? Kecelakaan karena apa? Si sayapnya itu mudah sekali patah. Beliau lah yang menemukan itu teori tentang retakan, sehingga di dunia penerbangan di Jerman, di Eropa, dan sampai sekarang dipakai teorinya itu tentang retakan itu ya kan. Coba bayangkan sepintar beliau itu, kata beliau ketika kuliah di Jerman itu masih ada. Ya, kata beliau ada 2 tuh kawannya orang Yahudi katanya, selalu nilainya lebih tinggi dari dia. Coba bayangkan. Betul. Tapi saya nggak ingin mengatakan bahwa orang Yahudi, kan banyak yang mengatakan katanya orang Yahudi ditakdirkan pintar-pintar. Sebetulnya bukan, nggak ada takdir seperti itu. Ya. Nah, sehingga Pak Habibie ini penasaran kan, ya apa sih yang dilakukan oleh 2 orang Yahudi ini? Tuh. Akhirnya dia minta izin kan untuk tinggal bersama dengan 2 orang Yahudi ini di rumahnya, rumah kosnya lah kalau kita istilah sekarang. Nah, sehingga dia melihat setiap malam 2 orang ini selalu bangun malam, Pak. Jam 2, jam 3 mereka bangun. Pertanyaannya ngapain Pak? Jam 2, jam 3 sholat tahajud. Orang Yahudi sholat tahajud. Ya. Ternyata belajar dia. Jadi belajarnya mereka itu di tengah malam. Ya, Allah.
Nah, lebih mengejutkan lagi adalah ketika Pak Habibie melihat salah satu yang dipelajari oleh orang Yahudi itu apa, Pak? Hah? Al-Quran. Ya kan? Apakah dia baca Al-Quran seperti tadi indahnya imam membaca Al-Quran? Ya nggak mungkin orang Yahudi bisa baca. Ya kan? Tapi apa yang dia pelajari Al-Quran? Karena mereka tahu betul di dalam Al-Quran banyak kandungan tentang ilmu pengetahuan. Ya, mereka paham itu, sehingga mereka gali itu. Subhanallah. Ya, ada seorang peneliti di dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 750 ayat yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan. Yang ditandai dengan ayat-ayat apa tuh kalau di dalam Al-Quran? Yang himbauan dari Allah itu peringatan apa? Ya ulil albab, itu kan panggilan. Wahai kalian yang senantiasa menggunakan akal pikiran, kan? Ulil albab itu. Afala tatafakkarun, ya apakah kalian tidak berpikir? Afala taqilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Afala tatadabbarun, itu semua sebetulnya himbauan dari Allah yang secara ideal harusnya kita dalami itu. Dan dari situlah nantinya akan ada yang namanya teori-teori ilmu pengetahuan dan teknologi dari Al-Quran. Afara'aitum, apakah kalian tidak memperhatikan? Subhanallah. Ya. Dan saya yakin kita sudah beberapa puluh kali, mungkin ratus kali khatam Al-Quran, ya kan? Apakah ketika kita jumpai ayat-ayat yang seperti itu betul-betul kita tindak lanjuti sebagaimana himbauan dari Allah itu? Nah, ini kan yang jadi masalahnya, gitu kan ya? Nah, subhanallah. Ya. Jadi memang kan perlu nih kita untuk, ya kan, lebih gitu kan kepada Al-Quran. Ternyata mereka itu mempelajari juga, subhanallah, ya kan? Nah, banyaklah nanti buktinya ya. Saya ada satu buku kecil yang lumayan bagus ini, Al-Quran dan Sains. Bagaimana dibahas tentang Al-Quran yang kandungannya tentang ilmu pengetahuan. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Subhanallah. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi pertanyaannya soal apakah hujan itu menjadi sebetulnya berkat atau musibah. Al-Quran menjawab pertanyaan itu. Ya. Allah menjawab pertanyaan itu. Dan subhanallah, saya katakan tadi ada 15 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hujan. Dan saya tidak menemukan satupun ayat ya di mana Allah mengatakan hujan itu akan menjadi malapetaka, akan menjadi musibah. Enggak ada satupun. Coba. Subhanallah. Jadi persoalannya di mana? Itu nanti coba kita pelajari lebih lanjut. Ya kan? Kenapa sampai terjadi itu? Ya. Nah, ikhwatu iman adzani Allah wa iyyakum insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita buktikanlah dari ayat-ayat Al-Qur'an itu ya. Yang pertama nih ayat yang luar biasa yang saya yakin kita sudah sering lewati ketika kita menghatamkan. Coba buka nanti surat Az-Zukhruf, ya kan? Ayat yang ke-11. Mulai dari ayat ini aja sudah bisa menjawab tadi pertanyaannya, apakah Al-Quran, apakah hujan itu berkah atau musibah? Karena jelas itu Allah menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi, dan dialah, ya, maksudnya siapa? Allah. Nazzala, menurunkan minas sama'i ma'an. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kalimat ya kan minas sama'i ma'an, menurunkan, Allah kan tadi ya kan nazzala minas sama'i ma'an, dari langit air. Berarti itu yang dimaksud adalah hujan, ya kan? Air yang turun dari langit itu kan hujan. Tapi kalau al-ma'a saja itu macam-macam air. Tapi kalau disebutkan minas sama'i ma'an, maka itu yang dimaksud adalah air hujan, ya kan? Dan itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, biqadari. Nah itu coba. Jadi dialah Allah yang menurunkan air dari langit, maksudnya adalah hujan,
biqadarin, dengan ukurannya, dengan takarannya. Coba, subhanallah. Apa coba nih maksudnya? Dengan ukurannya, dengan kadarnya. Subhanallah. Kalau kita buka-buka tafsir, ya kan? Tafsir banyaklah, mulai dari Katsir, Jalalain, ya kan? Atau yang lebih advance ke sini, lebih ulama-ulama ke sini. Apa sih yang dimaksud dengan biqadarin gitu loh? Dengan ukurannya, dengan takarannya. Subhanallah, itu luar biasa ternyata. Dan itu dikaji oleh para ilmuwan, apa yang dimaksud dengan biqadarin. Yang pertama, bahwa Allah menurunkan hujan itu atas kehendak Allah, soal waktunya, kapan saja, ya kan? Itu Allah sudah paham betul kapan harus diturunkannya. Ya. Kapan diturunkannya di malam hari, kapan diturunkannya di siang hari, kapan diturunkannya di pagi hari, gitu kan? Ya. Kan kita suka menghubung-hubungkannya, ya kan, dengan kalender, ya. Walaupun katanya sekarang udah nggak berlaku lagi tuh, ya. Istilah kalender Masehi coba. Musim hujan dimulai di bulan apa? Bulan September katanya. Karena apa? Ada bernya itu kan. Ada bernya September, Oktober, ya kan? November, Desember gitu kan ya. Itu mulai hujan katanya. Ya kan? Padahal kalau kita tahu istilah nama itu sebetulnya nggak ada. Kita aja tuh yang seneng, ya kan? Kutak-katik ya kan. Kadang-kadang soal angka aja sama kita dikutak-katik tuh, ya kan. Masya Allah. Hati-hati juga tuh soal yang seperti itu. Selama tidak ada ayat Al-Quran, selama tidak ada hadis yang menyebutkan tentang tadi kutak-katik itu, hati-hati. Ya kan, bisa kita jatuh kepada kemusyrikan. Ya. Kita kan sekarang Januari apa tuh? Hujan sehari-hari katanya, ya kan, begitu kan disebutkannya, ya. Nah, itu juga yang dimaksud jadi apa? Kapan diturunkan? Itu memang Allah sudah menentukan. Walaupun kan bagi kita yang masih aktif bekerja gitu ya, apalagi dari Bekasi kerja di Jakarta, ya Allah, kalau turun hujan jangan pagi-pagi kan, gitu kan, supaya saya bisa berangkat kerja nih. Kebalikannya, kalau yang udah pensiun atau yang pengangguran di rumah, ya Allah, enak kali kalau hujannya pagi-pagi. Ngapain? Nah, itu Masya Allah. Udahlah, kita nggak usah tuh soal ngatur-ngatur seperti itu. Allah sudah paham sekali kapan harus diturunkannya waktunya ini. Mau malam ke, siang, mau pagi, ya. Itu sudah ada kadarnya. Allah menentukan itu. Yang kedua, tadi mau hujannya gerimis, sedang, itu kan kalau kita sering dengarkan tuh ya, perakiraan cuaca. Bekasi diperkirakan besok ya akan turun hujan. Hujan dengan intensitas rendah atau sedang atau tinggi, gitu kan? Itu ada kan hujan itu, ada yang gerimis, ya kan? Ada yang intensitas sedang, ada yang hujan lebat. Ini juga udah ada takarannya nih Allah. Menakar sedemikian rupa. Itu yang dimaksud dengan takaran yang kedua, qadarnya tadi. Yang ketiga, di mana turunnya juga Allah sudah ngatur sedemikian rupa. Mau turunnya di gunung, mau turunnya di laut, mau turunnya di daratan, di kota, di kampung, di desa, ya kan? Itu Allah sudah paham, tidak usah kita, ya kan, berpikir yang aneh-aneh. Itu sudah aturan Allah yang semua itu untuk kemaslahatan kita. Semua itu untuk kemaslahatan kita manusia. Allah turunkan hujan itu. Ya. Jadi jangan kita coba untuk katakanlah proteslah kepada Allah. Itu sudah Allah tetapkan seperti itu. Subhanallah. Termasuk juga berapa lama itu hujannya, ya kan? Kalau tadi saya katakan di sana sampai berhari-hari. Kita di sini ya alhamdulillah sejauh ini paling ya dari malam sampai pagi seperti itu, ya. Itu sudah ketentuan Allah.
Maksudnya apa? Subhanallah, Allah sudah ngatur itu hujan. Mau hujan yang rintik, mau hujan yang sedang, mau hujan yang selebat apapun, kembali karena Allah. Ya. Saya sampaikan ada surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-10-11. Ini bagaimana cara Allah mengatur tadi biqadarinnya itu? Di mana, kapan, ya kan? Sebesar apa? Tujuannya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Ialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternak untuk. Sudah Allah atur itu peruntukannya. Lebih lanjut, ya kan? Tumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dengan air hujan itu Dia Allah menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini yang termasuk kepada ayat yang luar biasa kandungan ilmu pengetahuannya. Karena di akhir ayat tersebut kata Allah, dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang seperti itu menjadi tanda orang-orang yang berpikir gitu. Jadi sebenarnya kita diajak berpikir, diminta untuk berpikir. Tuh coba perhatikan gitu loh. Hujan itu ya kan? Subhanallah. Jadi jelas nih biqadarin ukuran-ukurannya. Allah menurunkan hujan itu. Kapan harus turunnya besar, lebat, kapan sedang, kapan gerimis, di mana. Itu dalam rangka ini Allah menurunkan hujan itu. Cuma tadi ya kan. Dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Mereka yang berpikir, subhanallah. Ya. Ini jelas seperti ini. Waktu iman dan Allah wa iyyakum insyaallah juga Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi subhanallah, sebab dari sini aja udah kejawab tadi gitu lah pertanyaan itu ya. Oh benar hujan itu yang itu difitnah jadi penyebab banjir. Ya. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi adalah berkaitan dengan istilah biqadarin itu. Ilmu pengetahuan itu juga sudah mengkonfirm itu apa yang Allah sampaikan biqadarin itu. Karena ternyata air hujan itu luar biasa, Pak. Kita pernah perhatikan nggak coba air hujan itu? Pertama, ya, kita suka lihat ya bentuk air hujan itu seperti apa, Pak? Bentuk air hujan. Itu kalau kita, saya nggak perlu sebutkan nama merek air mineralnya lah ya. Itu banyak air mineral itu yang di dalam kemasannya itu kan ada digambarkan bentuk air seperti apa. Air disebutkan begini nggak Pak? Atau kotak nggak air itu? Butiran air hujan. Digambarkan seperti apa Pak? Begini kan? Ya, atasnya kecil, bawahnya agak gitu kan? Coba gambarannya kan seperti itu. Nah ternyata memang benar Pak, bentuknya seperti itu. Ini ilmu pengetahuan nih. Ya, bentuknya seperti itu. Nah pertanyaannya, pernah gak kita berpikir kenapa Allah menciptakan bentuk butiran hujan seperti itu Pak? Pernah gak kita pikirkan juga? Ternyata subhanallah, memang ada tujuannya kenapa Allah menciptakan butiran hujan itu seperti itu. Ya, ini saya baca satu referensi dari Profesor Harun Yahya, orang yang sangat luar biasa dia kan. Ya. Dalam satu bukunya Manusia dan Alam Semesta, beliau mengungkap tentang hujan. Kenapa sih kok bentuk butiran hujan itu seperti itu? Karena ternyata Pak, subhanallah. Ya. Kata beliau, kalaulah ada benda lain selain butiran air yang seperti ini dengan bentuk
dan ukuran yang sama dengan air hujan itu, ya, saya ulangi, kalau ada benda selain, ya kan, air hujan dengan bentuk dan ukuran yang sama, turun dari ketinggian sebagaimana biasanya hujan itu turun, Pak. Tahu nggak Pak, hujan turun ke ketinggian berapa? Paling minimal 1.200 meter. Maksimalnya bisa sampai 10.000 meter yang tingginya asal turunnya hujan ini. Kata beliau, kalau ada benda lain tadi yang seukuran, ya, beratnya dengan butiran air hujan itu, turun dari ketinggian, nggak usahlah dari 10.000 dulu, 1.200 meter saja, sesuai dengan, ya kan, yang namanya itu gravitasi bumi. Itu dari ketinggian 1.200, benda tersebut ketika sampai di muka bumi, kata beliau, itu kecepatannya diperkirakan 583 km per jam. Pernah Pak nyopir dengan kecepatan 500 km per jam? 300 aja, sudah luar biasa kecepatannya, ya kan? Ini diperkirakan kalau benda lain selain hujan itu, kalau turun dari ketinggian 1.200 itu, 1.200 meter, sampai di bumi itu dengan kecepatan 583. Bayangkan Pak, kalau ada benda yang jatuh dengan kecepatan 583 menimpa kita, kira-kira apa Pak? Ya, menimpa kepala kita. Ya. Tapi subhanallah, yang diturunkan oleh Allah dari langit itu apa? Air hujan. Tadi dengan bentuk yang seperti ini, kata beliau, kata Harun Yahya itu, subhanallah, ternyata bentuk yang seperti inilah, ya, yang dengan ada yang namanya ilmu gesekan atmosfer, sehingga bentuk yang seperti ini yang bergesekan dengan atmosfer, sebanyak apapun turun butiran itu, apakah ketika gerimis, ketika hujan lebat, maka ketika sampai di muka bumi, butiran hujan itu kecepatannya hanya sekitar 8 sampai 10 km per jam. Kira-kira lambat nggak Pak? Ringan nggak? Subhanallah. Ya kan? Bayangkan kalau butiran hujan itu seperti benda lain tadi yang kecepatannya 583. Jangankan hujan lebat, hujan gerimis saja mungkin kita sudah, ya, kepala ini rasanya, apalagi kalau hujan lebat 583 km per jam, kira-kira apa yang terjadi dengan rumah kita Pak? Subhanallah. Coba. Kan kita nggak pernah, udahlah lihat angin hujan, dari dulu juga begitu hujannya. Masya Allah. Ternyata itu. Subhanallah. Ya. Nah ini urus satu nih Pak. Ya. Masih banyak lagi yang lain. Satu lagi aja deh, saya ingin sampaikan juga ya. Air hujan, kalau tadi soal bentuknya ya, turunnya sehingga dengan kecepatan yang sangat rendah. Yang kedua Pak, air hujan itu kan sebetulnya penguapan dari air yang ada di muka bumi. 90 sekian persen, ya kan, air yang diuapkan itu adalah dari air laut. Karena bumi ini mayoritasnya adalah laut. 90 sekian persen dari air laut. Ya. Rasanya air laut apa Pak? Rasa air laut asin, ya kan? Air laut asin. Apa kalau ada air laut manis gimana? Saya nggak tahu. Asin rasa air laut. Nah itu ketika diuapkan, kemudian jadi hujan. Ketika hujan itu turun, saya tanya Pak, pernah ada yang nyobain rasa air hujan? Rasanya apa? Sama. Makanya Pak, kalau Rasulullah itu turun hujan senang banget. Ya, sampai Rasulullah itu sampai seperti layaknya anak-anak kecil mandi hujan, termasuk juga merasakan minum air hujan. Ya, bahkan ada sebagian ulama mengatakan air hujan itu sehat. Makanya, ya kan, kalau kita melihat anak atau cucu kita yang masih kecil hujan-hujanan, kira-kira disuruh nggak sama kita atau kita omelin? Bisa kan diomelin? Ya, jangan hujan-hujanan katanya. Itu anak di kota Pak, baru kena sedikit hujan langsung,
Oh tapi anak-anak di kampung biasa aja tuh kalau hujan. Kita kalau di kampung kuat-kuat aja gitu kalau hujan-hujanan ya kan. Beda nih sekarang anak sekarang ya kan. Kalau kena sama hujan dikit aja udah, waduh, masya Allah ya kan. Malah subhanallah, ya kan. Air hujan itu luar biasa. Ya. Nah kembali tadi, rasa air hujan itu adalah tawar. Padahal asalnya dari 90 sekian persen itu adalah dari laut yang rasanya asin. Gimana coba Pak? Cara masaknya tuh air itu supaya hilang garamnya, ya kan? Nah kita berpikir itu, subhanallah. Ternyata memang Allah itu yang sudah mengaturnya, subhanallah. Ya, coba kalau kita penasaran buka ya surat Al-Waqiah. Ada dari ayat 68 sampai 70 tuh. Di situ Allah menjelaskan kenapa air hujan itu tawar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul ma'alladzi tasrabun. Ya boleh dengan gitu. Afara'aitum. Apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak melihat? Al-ma' air alladzi tasrabun yang kalian minum. Ya kan? Lalu apa kata Allah? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air itu, air hujan itu, atau dari awan, ataukah Allah yang menurunkan? Ini kan sebetulnya bukan pertanyaan dari Allah, nggak mungkin Allah bertanya ya. Jadi sudah jelas, udahlah, manusia nggak boleh sombong. Allah yang menurunkan itu. Sehebat apapun, mohon maaf, itu yang namanya kata ada hujan buatan. Ketika nggak jadi, nggak selalu jadi. Ya kan? Karena itu sudah prerogatif Allah bisa menurunkan hujan. Nah di ayat yang ke-70-nya apa kata Allah? Law nasya'u ja'alnahu ujajan. Seandainya kata Allah aku menghendaki, maka air hujan itu kata Allah rasanya asin. Kata Allah tuh, seandainya aku menghendaki, jadi gampang jadi asin. Walau la tashkurun. Kenapa kalian tidak mensyukurinya? Dengan air hujan yang rasanya tawar. Kalau asin itu bayangkan, masya Allah ya kan? Ya. Allah langsung yang menyebutkan itu, Allah yang menjadikan itu, subhanallah. Tuh, ya kan? Ini baru dua nih Pak berbicara tentang hujan tadi ya. Masih banyak lagi ya. Yang subhanallah ya kan, kalau tadi kan ketika kita mencari jawabannya adalah dari apa yang Allah sampaikan Al-Quran, insya Allah Pak kita tidak akan begitu mudah ya kan mengeluarkan pendapat yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan ya kan. Nah ini jadi masih banyak lagi Pak, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, karena sudah bunyi ya. Jadi itu, ini dari sini aja sudah ada jawaban buat kita ya soal apakah hujan itu sebetulnya berkah atau musibah. Jadi dari sini saja sudah jelas berkah Pak hujan itu. Ya. Nah, nanti silakanlah kita bahas lagi nanti. Kenapa kok, ya kan, terjadi banjir bandang yang luar biasa yang memang diawali dengan hujan yang lebat beberapa hari. Itu jawabannya juga ada dalam Al-Quran yang seperti itu, ya kan. Nah, subhanallah. Baik, ihwatiman Allah wa iyyakum insyaallah. Dimulai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja dulu sebentar yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup seperti biasa, silakan kalau ada yang mau menambahkan, mau mengkritisi, mau bertanya, silakan. Cukup ya, ini udah paham nih ya soal. Kalau mau saya mengajak, ada yang nggak mau ikut saya nanti ke Aceh lagi? Hah? Wah udah tua lah Pak, subhanallah. Kemarin saya di Aceh Tamiang ketemu ada seorang yang usianya 70 tahun Pak. Asalnya dari Kediri Pak. Coba. Datang sendiri ke sana. Dana pribadi dia datang sendiri ke sana. Iya.
Dia datang nggak begitu aja datang. Dia punya keahlian, dia pensiunan PLN, punya keahlian soal listrik. Sehingga dia bantu itu mereka yang terdampak itu untuk mengembalikan, ya kan, listrik supaya menyala lagi. Kalaupun dari PLN nggak ada, dia berikan genset, Pak. Pribadi. Genset kemarin itu saya ikut cari-cari di kota Medan itu, Masya Allah, susah banget. Yang 1.500 watt udah habis. Tinggal yang 2.800, harganya di atas 5-6 juta satu genset. Mereka butuh itu. Nah ini orang yang udah tua 70 tahun lah, subhanallah. Dari Kediri itu ya, Pak. Mandiri dia ke sana. Subhanallah. Ya. Ya, terutama tentunya yang muda-muda dong ya. Nah, jangan yang diam aja yang muda-muda ya, perlukan tenaganya untuk di sana itu. Subhanallah. Nah, perkiraan nggak bisa 2 bulan 3 bulan, bisa 1 tahun itu recovery-nya itu. Sampai sekarang masih terus Pak hujan. Banjir masih terjadi di PD Jaya. Kemarin saya dapat laporan juga sudah mulai terputus lagi akses. Di Agam Sumatera Barat juga sudah mulai terputus lagi akses. Ya. Ini kita harus bantu mereka. Ya. Terima kasih sejenak saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila kurangnya saya akan maaf yang selebar-lebarnya. Kita dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.